Kalau misalnya medial berarti normal, kalau ada pergeseran berarti itu tidak normal. Yang disebut pergeseran terlihat di situ. Di mana trakea? Di sini kalau trakea di sini ada pergeseran dokter. Ada miring dikit. Yang mana yang trakea? Ini dokter. Bagian bawah trakea di mana? Normal. Ada itu juga sih. Hah? Yang mana yang trakea? Iya. Bisa sih sama aja. Iya benar. Warnanya apa? Apa warnanya? Tapi. Secara anatomi bagaimana trakea? Secara anatomi. Hah? Apa? Gimana maksudnya? Gimana gambaran sebuah anatomi? Sebuah gambaran anatomi sebuah trakea. Apa sih trakea itu? Iya, terasa itulah pokoknya kan gitu aja kan pikirannya kan. Bagaimana kita harus mengungkapkan itu? Apa sih trakea? Ayo, siapa yang kira-kira bisa membantu? Mil. Gracia. Gimana? Ayo. Kalau dibilang sebuah trakea itu kira-kira gambarannya apa? Bentuknya gimana? Kira-kira kalau di alam ini gambarannya seperti apa? Atau apa yang kira-kira bisa mewakili sebuah gambaran trakea? Kayak pipa ya? Hah? Kayak pipa. Pipa. Nah, jadi gambaran pipa di situ yang mana? Yang atas dokter. Yang kayak ada bintik-bintik ya. Jadi gambaran pipa itu, kalau kalian tahu pipa, ya ini dia. Mulai dari ujung sini kelihatan kan hitam kan? Ini dia. Nanti sampai di sini tampak cabangnya. Cabangnya bronkus. Ini juga kan? Ya harus dilihat pelan-pelan ditelusuri. Di sini mulai nampak bronkusnya dua. Foto yang baik ya pasti akan kelihatan itu. Apalagi kalau sekarang fotonya sudah pakai CR namanya. Ya. Computed Radiology. Itu kita bisa melihat gambarannya. Ini kan sekarang putih hitam. Ada yang hitam putih. Ya. Nah, gambarannya itu ini sekarang yang ini kan tulangnya kan putih kan? Sebentar ya, saya akan perlihatkan. Bantuan rumah sakit kirimkan ke saya. Jadi nanti saya foto toraks, betul yang harus diperhatikan bagaimana kedua diafragma. Biasanya umumnya diafragma kanan itu sedikit lebih tinggi dari diafragma kiri. Kenapa? Karena dalam Udah. Ya. Kenapa? karena sebelah kiri adalah Kira-kira kenapa gambaran diafragma kanan itu beda loh ukurannya. dari yang kiri? Karena tulangnya lebih banyak yang sini, enggak sih? Enggak pernah aku baca. Organ ini nggak normal karena kabur. Biar pindah. Karena ada organ hati yang mendesak posisi diafragma, dokter, sehingga yang kanan itu lebih tinggi daripada yang kiri. Enak kalian. Dulu kami menangis kalau ditanya gitu. Nah,
Mana ada hafal kamu? Apa? Ini harus hafal semua. Ya kan ada hepar, ada liver, ya. Nah bandingkan antara foto atas dengan foto bawah. Kenapa yang kanan itu tinggi sekali dibanding yang bawah? Pembesaran hati itu hepatomegali. Gara-gara? Infeksi. Atau Infeksi. Infeksi. Mungkin yang lain? Tumor. Tumor. Kanker. Hah? Kanker. tikas. Kanker kamu masuk ke tumor juga. Enggak. Pokoknya ada kemungkinan hepatomegali. Ya. Biasanya pada laporan radiologi akan bilang diafragma letak tinggi. Ya, itu biasa laporan itu yang saya bikin ketika saya jadi asisten radiologi. Kemudian apa lagi yang mau diperhatikan tadi? Sinus costophrenicus. Bayangkan kedua foto ini. Apa itu sinus costophrenicus? Ayo. Jangan baca, buka HP, nanti udah itu keluar dari ruangan ini lupa lagi. Ya. Apa itu sinus costophrenicus? Sinus yang dibentuk antara diafragma dan tulang Yang iga. mana itu tunjukkan? Diafragma dan tulang iga. Ayo, tunjukkan yang mana? Jangan itu nggak sih yang dibilang dokumen nggak sih yang Ini, Dok. tajam katanya? Iya. Ayo, tunjukin. Iki loh yang pinggir ini. Ini? Tunjuk dulu, Ci. Ini kan Bawah. bawah ini. Hah? Masa situ? Apa tadi makanannya? Ayo, tunjuk yang mana? Bukan ini. Sudut yang dibentuk antara diafragma dan kan sudut sinusnya. Tadi kata dokter itu lihat kan sudut. Ini dia lancip atau tidak? Sudut. Ini kan. Bukannya ini ya? Yang garis melengkung itu. ya? Ini, yang lancip ini nih. Yang ini kan tengah. tangannya. Iya. Kan di sini. Mana sih? Ini nggak nih. lancip. Ini yang ujung. Ini Yang nggak lancip ini. lancip, ini lancip. Yang hitam lancip. Nah, paling bawah. Ini Iya. sudut ini. Iya, Berarti. benar. Sinus costophrenicus. Sinus costophrenicus. Udah? Sinus costophrenicus. Yang mana tadi? Ini dokter yang hitam ini. Ya. Ada berapa sinus? Tuh. Hah? Sinus phrenicocostalus sama kardial. Sinus costophrenicus ada berapa? Ya? Ada berapa sinus costophrenicus? Dua. Mana aja? Ya iya. Nggak akan lah ada 4. Kalau 2 foto ya 4. Kalau 2 foto begini ya 4 lah. Tapi kalau apa ya 2. Apa lagi yang mau dinilai? Sinus phrenicocostalus. Apa? Sama nggak itu? Sinus phrenicocostalus sama phrenicocardal, dokter. Sama itu. Ini yang nomor 45 di penilaian kondisi fototoraks B. Lokasi spesifik Kardial. Apa lagi yang kardial? Yang kardial ya, Dok? Kenapa? Sini. Yang di mana? Pas penilaian sinus phrenicocardiolis. Kosto. Kedua sinus phrenicocostalus kanan dan kiri. Phrenicocardal kanan dan kiri terlihat jelas. Ujung-ujung. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti kardiaknya membesar, ya, kardiaknya membesar atau di bagian bawah daripada core itu membesar, maka gambarnya nggak akan seperti begini lagi, tidak akan lurus begini. Tapi gambarnya nanti bisa besar seperti sepatu. Ini nggak ada fotonya kebetulan. Berapa CTR-nya? Apa itu CTR? Perhitungan ini nih.
Apa CTA? Sini baru dihitung merah. Jarak jantung kanan ditambah jarak jantung kiri terus dibagi sama garis imajiner di diafragma. Itu teorinya, membingungkan. Gimana membuat garis imajiner? Sepraktis-praktisnya aja. Ya, aku bisa dikirim foto ya. Jantungnya. Nah, ini tadi. Media operasional ventilator. Ya, terima kasih. Ini ke sini ditambah. Terus Udah dia. dibagi sama Gambarannya. Ya kan? Ya. Udah difoto, Emil? Belum dokter. Kalau udah difoto harus dihapus ya Iya. karena ini bukan milik kita. Nah, bisa sambil kita perhatikan ya pembuluh darah. Perhatikan baik. Ya, pelan-pelan nanti saya akan perlihatkan semua. Semua masih dibagi. Ada apa sih? Jelaskan. di sini. Putih-putih. Iya. Nah, ini kan sekarang kan Ini toraksnya kan. Nah, ini kan kosta. Ya. Ini kalau misalnya ada fraktur pasti kelihatan. Di sini kan nggak kelihatan. Susah. Nah, kalau ini ada retakan dikitnya kelihatan. Ya, perhatikan ya. Nah, ini biasa saya bikin untuk penilaian kalau ada fraktur. Jelas. Ya. Kenapa yang ini lebih ini dong Pak? Lebih kontrasnya lebih bagus daripada Beda. Karena kita minta. Saya selalu minta kalau saya mau melihat sesuatu. Saya minta mereka untuk menemukan apa yang saya inginkan. Jadi saya harus cari sampai dapat. Kenapa ada teknik seperti ini? Iya, saya tahu. Kenapa saya mendalami ini cukup lama. Makanya saya tahu. Jadi kalau, nah perhatikanlah, sampai sehalus-halus begini kita bisa lihat. Kan? Nah, teknik ini bisa ada karena rumah sakit mempunyai alat yang disebut sebagai CR, computer radiology. Jadi dia pakai komputer, dia pakai software. Ya, jelas ya, udah kelihatan ya. Jadi kalau kalian nanti ada di rumah sakit yang punya fasilitas yang lengkap ya begini. Ya. Ini kan masih gimana gitu, ini jelas. Kita bisa lihat periosteum. Ya, jelas ya. Nah, ini yang saya selalu inginkan pada saat. Nah, kalau mau difoto ini foto, silahkan. Ke kiri atau kiri ke kanan, ya, totalnya berapa. Kemudian angka ini dibagi dengan bagian yang terluar daripada sisi dalam jantung. Paru-paru, sorry. Itu dibagi. Angkanya harusnya normal di bawah 50. Ya, di bawah 50. Kapan dianggap sebagai kardiomegali? 55%. Menurut ketentuan internasional, saya nggak tahu kalau ada perubahan lagi, tapi sampai masa saya adalah 55%. Ya, CTR harus disebut. Kenapa? Kalau kalian akan bekerja sebagai radiolog di yang baca fotonya TKI, TKW, kerja migran Indonesia sekarang katanya. Nah itu kita harus tahu, begitu 51% mereka sudah nggak terima yang luar. Jadi pemberi kerja di luar, Malaysia, Singapura, atau di Arab Saudi itu biasanya nggak memberikan kesempatan bekerja di sini. Kalau yang perlu diperhatikan lagi, ini adalah gambaran yang normal. Kalau ada bercak-bercak, sekarang bercaknya seperti ini masih normal. Kenapa ini disebut normal? Karena ini adalah gambaran pembuluh darah yang arahnya dari mungkin antero posterior. Tapi kalau arahnya adalah lateral, maka dia gambarannya seperti ini. Bercaknya turun ke bawah. Ya. Terus ada sebuah jawaban radiologi yang jawaban politis. Apa itu diagnosa apa? Diagnosa politisnya radiologi. Nah, itu menjadi sebuah, bagi saya sih menjadi sebuah alasan
bagi kita klinisi untuk mengobati. Apa itu? Bronkitis. Benar-benar bronkitis. Pasien akan merasa, aku kena bronkitis. Apakah ada masalah? Nggak ada. Tapi itulah jawaban politis. Dan tadi sudah disampaikan Dr. Airin. Ingat, kitalah sebagai klinisi pemegang mandat, pemegang keputusan, bukan radiologis. Kan tadi kan dibilang kan, ya nanti jawaban radiologi lah apa? Ya kalau jawaban radiologi normal semua pusing kan dokternya kan? Oh ini normal, ini nggak ada apa-apa. Padahal barangkali ada infeksi virus. Padahal ada infeksi jamur mungkin. Tapi radiologinya nggak ada masalah apa-apa. Kan kita harus sebagai klinisi kita harus. Maka ketika saya sempat jadi asisten itu seorang radiolog, kami selalu tidak pernah menyampaikan kesimpulan. Di bawah itu nggak ada conclusion. Jawaban kami adalah kesan. Kesan nampak infiltrat di apex kanan, ya, dengan gambaran kavitas misalnya. Udah, diagnosanya terserah klinisinya. Nggak pernah kami membuat ini koch pulmonum, nggak. Biarin aja klinisnya bingung. Kemudian nyari kok. Maka untuk itu, dasar itu, sebagai klinisi kita harus belajar. Oh yang gambaran seperti ini, misalnya ini foto apa? Ini apa di dalam saya? Apa kira-kira diagnosanya? Tadi jelas disebutkan Dr. Airin. Ada apa di sini? Di foto ini? Coba deskripsinya dulu. Ada ini yang putih-putih berputih. Apa itu? Infiltrat di mana? Tunjukin. Bercak putih di yang ini dok. Yang sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas. Ya. Banyak ini gambaran infiltratnya. Kalau dulu di antara jawabannya lapangan kanan paru suram. Oh, suram. Gambarannya suram. Sekarang nggak lagi lah. Tampak gambaran infiltrat luas lapangan atas paru kanan. Kenapa? Di sini mulai infiltrat. Bagian hilus kanan aja sudah ada infiltrat. Berlanjut kemari ke atas lagi. Ini kan ini infiltrat. Karena kalau kita bandingkan kiri nggak ada. Ya, di daerah hilus adalah tempat keluarnya bronkus. Nggak ada. Atau daerah parakardial kanan. Itu boleh, ya. Ada yang menyebutkan hilus, ada yang menyebutkan parakardial. Apalagi gambaran yang lain yang mau dilaporkan? Sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini ngomong nggak sih ada bulatan hitam ini? Kenapa? Maksudnya Ini Enggak. iya, bukan yang itu. Bawahnya. Iya, itu. Mana? Ini? Iya dok. Cuma kalau yang normal cuma ada satu bulatan. Apanya? ini normal nggak dok? Putih? Iya, Dok. Iya. Yang putih itu? Bun Island. Bun Island. Bun Island. Bun. Tulang. Island. Pulau. Pulau tulang disebut. Sering-sering disebut Bun Island. Bun Island itu adalah bercak kalsifikasi pada tulang. Ya, itu gambarannya sering pada kosta. Sering. Mungkin Bun Island, mungkin itu adalah tempat tumpang tindih antara kosta dengan kosta. Tidak bisa. Gambarnya putih seperti itu. Kenapa? Karena lambung ada gas, ada sisa makanan, kemudian dengan tumpang tindihnya kedua kosta sehingga bisa menghasilkan gambaran seperti itu. Apa foto untuk melihat daerah apex? Apa namanya?
jelas sekali disebutkan. Apical view. Hah? Apical view. Apical view. Nama lainnya? Apa ya? Enggak. Apical view kan bahasa Inggris. View. Bahasa Latinnya? Lapangan apa? Melihat apex paru bisa. Bisa lihat ini. Tetap lihat tujuannya tuh. Ini tetap. Pikir tadi tuh peniuman peritoneum. Kenapa sih? Terus ada lagi LLD kan? Ya, tapi nanti LLD ini untuk kalian belajar untuk saluran pencernaan aja LLD. Left lateral decubitus bisa ada itu. Kalau tadi apical lordotik untuk melihat Apex paru. paru. Terus kalau yang di apa? Yang left decubitus tadi untuk melihat Enggak, efusi pleura. Efusi decubitus Decubitus efusi pleura. efusi pleura. pleura. Jadi kalau di abdomen kalian akan melihat left ya decubitus juga LLD namanya. Ya LLD itu untuk melihat nanti kalau misalnya dicurigai adanya suatu apa LLD untuk abdomen. Udah pernah baca? Udah nanti aja di bagian apa? Di bagian